Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Profesi CPA. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ananda Akmeliani Putri dengan NIM 1903020048. Yang kedua ada Fransina Ananda dengan NIM 1903020058. Dan yang ketiga ada Nariatul Adiba dengan NIM 1903020069. Kantor Akuntansi Publik atau KAP. Kantor Akuntan Publik adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. Kantor Akuntan Publik juga banyak jasa lain kepada klien seperti jasa pajak dan konsultasi. 4 kategori ukuran digunakan untuk menggambarkan kantor akuntan publik, yaitu yang pertama, kantor internasional 4 besar. Kantor nasional 4 besar, keempat besar KAP terbesar di Amerika Serikat disebut kantor akuntan publik internasional atau 4 besar. Mereka adalah 4 kantor yang memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kantor 4 besar mengaudit hampir semua perusahaan besar baik Amerika Serikat maupun dunia, serta juga banyak perusahaan yang lebih kecil. Yang kedua, kantor nasional. Kantor nasional, 4 KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional karena memiliki cabang di sebagian besar kota utama. Kantor ini bukan berukuran besar tetapi jauh lebih kecil daripada 4 besar dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapatkan klien. Yang ketiga, kantor regional dan kantor lokal. Kantor regional dan kantor lokal yang besar sebagian hanya memiliki 1 kantor dan terutama melayani klien-klien dalam jarak yang tidak begitu jauh. Kantor regional terbesar tidak jauh lebih kecil dari keempat kantor nasional. Kantor regional dan kantor lokal yang besar bersaing mendapatkan klien dengan KAP lainnya, termasuk kantor nasional dan kantor 4 besar. Dan yang terakhir, kantor lokal kecil. KAP ini melakukan audit dan jasa-jasa terkait terutama untuk usaha kecil dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki 1 atau dan klien dengan kepemilikan publik. Kegiatan kantor akuntan publik. Selain menyediakan jasa audit serta jasa atestasi dan asuransi lainnya, jasa-jasa tambahan yang biasanya diberikan oleh KAP meliputi yang pertama, jasa akuntansi dan pembukuan. KAP melakukan berbagai jasa akuntansi dan pembukuan untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut. Dalam banyak kasus di mana laporan keuangan akun diserahkan kepada pihak ketiga, review atau bahkan audit juga dilakukan. Jika kedua hal ini tidak dilakukan, laporan keuangan akan dilampiri dengan semacam laporan oleh KAP yang disebut laporan kompilasi, yang tidak memberikan kepastian apapun kepada pihak ketiga. Yang kedua ada jasa perpajakan. KAP menyiapkan SPT pajak korporasi dan perorangan baik untuk klien audit maupun non-audit. Bagi banyak KAP kecil, jasa semakin ini jauh lebih penting bagi praktik KAP tersebut ketimbang audit karena sebagian besar pendapatannya mungkin berasal dari jasa perpajakan. Dan yang terakhir ada jasa konsultasi manajemen. Jasa konsultasi manajemen ini berkisar dari saran singkat untuk memperbaiki sistem akuntansi klien hingga nasihat yang menyangkut manajemen risiko, teknologi informasi dan desain sistem-sistem e-commerce, uji tuntas merger dan akuisisi, penilaian bisnis serta konsultasi manfaat aktuaria. Struktur kantor akuntan publik. 3 faktor umum yang mempengaruhi struktur organisasi semua KAP adalah yang pertama, kebutuhan akan independensi dari klien memungkinkan auditor tetap tidak bisa dalam menarik kesimpulan tentang laporan keuangan. Yang kedua, pentingnya struktur untuk memicu kompetensi, memungkinkan auditor melaksanakan dan melakukan jasa-jasa lain secara efisien, secara efektif. Yang ketiga, meningkatnya risiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor KAP mengalami peningkatan biaya yang berkaitan dengan tuntutan hukum. Berikut 6 struktur organisasi KAP. Yang pertama ada perusahaan perorangan atau proprietorship. Hanya kantor dengan pemilik tunggal yang dapat beroperasi dalam bentuk ini. Yang kedua ada perusahaan umum general partnership. Bentuk organisasi ini sama dengan perusahaan perorangan kecuali bahwa bentuk ini menyangkut banyak pemilik.
Yang ketiga, ada korporasi umum. Keunggulannya, para pemegang sahamnya hanya bertanggung jawab sampai sebatas investasi mereka dalam korporasi itu. Yang keempat, ada korporasi profesional atau professional corporation. Memberikan jasa-jasa profesional dan dimiliki oleh satu atau lebih pemegang saham. Yang kelima, ada limited liability company, menggabungkan atribut-atribut yang paling menguntungkan dari korporasi umum dan persekutuan umum. Yang keenam, ada limited liability partnership, dimiliki oleh satu atau lebih partner. Struktur dan pajaknya sama seperti persekutuan umum, tetapi perlindungan kewajiban pribadi dalam LLP ini lebih rendah ketimbang dalam korporasi umum atau LLC. Para partner LLP secara pribadi ikut bertanggung jawab atas utang dan kewajiban persekutuan. Sarbanes Oxley Accounting membentuk Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB yang ditunjuk dan diawasi oleh Securities and Exchange Commission atau SEC. PCAOB mengawasi auditor perusahaan publik atau terbuka, menetapkan standar auditing dan pengendalian mutu di kantor-kantor yang melakukan audit tersebut. Securities and Exchange Commission atau SEC adalah badan pemerintah federal yang membantu menyediakan informasi yang andal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Hal yang mendapat perhatian khusus dari para auditor adalah beberapa laporan spesifik yang harus mengikuti ketentuan-ketentuan pelaporan dalam Undang-Undang Sekuritas tersebut. Hal terpenting dari laporan ini adalah sebagai berikut. 1. Formulir S1 adalah formulir umum yang digunakan apabila tidak disebutkan formulir tertentu secara khusus. 2. Formulir 8K. Laporan ini diserahkan untuk melaporkan peristiwa-peristiwa yang penting bagi investor publik. Peristiwa seperti ini meliputi akuisisi atau penjualan anak perusahaan, perubahan pejabat atau direktur, dan pergantian auditor. 3. Formulir 10K. Laporan ini harus diserahkan 1 tahun sekali dalam jangka 60-90 hari setelah penutupan setiap fiskal, tergantung pada ukuran perusahaan. 4. Formulir 10Q. Laporan ini harus diserahkan setiap kuartal bagi semua perusahaan terbuka. Formulir ini berisi informasi keuangan tertentu serta mensyaratkan auditor mereview laporan keuangan sebelum diserahkan kepada komisi. Para akuntan publik atau CPA mendapat lisensi dari negara bagian tempat mereka berpraktik, tetapi ada pengaruh yang cukup besar terhadap mereka dari organisasi profesi nasional, yaitu American Institute of Certified Public Accountant atau yang disingkat dengan AICPA. Keanggotaan AICPA bersifat sukarela sehingga tidak semua CPA bergabung. Dengan lebih dari 375.000 anggota, AICPA merupakan asosiasi profesional terbesar dari akuntan publik di Amerika Serikat. Menetapkan standar dan aturan. AICPA memiliki kewenangan untuk menetapkan standar pembuat aturan dalam 4 bidang utama berikut ini. 1. Standar auditing. Auditing Standard Board atau disingkat dengan ASB bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan atau keputusan mengenai permasalahan auditing bagi semua entitas selain perusahaan terbuka. Pernyataan ini disebut Statement on Auditing Standard atau disingkat dengan SAS. 2. Standar kompilasi dan review. Accounting and Review Service Committee bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan tentang tanggung jawab akuntan publik yang terkait dengan laporan keuangan perusahaan swasta yang belum diaudit. Pernyataan ini disebut Statement on Standard for Accounting and Review Service atau disingkat dengan SSARS. 3. Standar atestasi lainnya. Statement on Standard for Attestation Engagement memberikan suatu kerangka kerja bagi pengembang standar untuk penugasan atestasi.
Standar yang terinci telah dikembangkan untuk jenis jasa atestasi tertentu, seperti laporan mengenai informasi keuangan prospektif dalam perkiraan dan proyeksi. Yang keempat, kode perilaku profesional. Dalam AICPA menetapkan peraturan perilaku yang wajib dipenuhi para akuntan publik atau CPA. Fungsi lain AICPA, selain menyusun dan memberi nilai dalam CPA Examination atau ujian sertifikasi akuntan publik, AICPA juga melakukan banyak fungsi pendidikan dan fungsi lain bagi para akuntan publik. Asosiasi ini mendukung riset yang dilakukan staf risetnya sendiri dan menyediakan bantuan kepada periset lainnya. AICPA juga mempublikasikan berbagai bahan, termasuk jurnal-jurnal seperti Journal of Accountancy, pedoman audit industri untuk beberapa industri. Standar Auditing Internasional dan AS. Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Ada 3 perangkat utama standar auditing adalah 1. International Standard on Auditing, dikeluarkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board atau disingkat dengan IAASB dari International Federation of Accountant atau disingkat dengan IFAC. ISA tidak mengesampingkan peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara yang mengatur audit atas informasi keuangan atau informasi lainnya. Karena peraturan setiap negara itu sendiri biasanya mengatur praktik-praktik audit. Yang kedua, Generally Accepted Auditing Standard atau Standar Auditing AICPA. Standar auditing untuk perusahaan swasta dan entitas lainnya di Amerika Serikat ditetapkan oleh Auditing Standard Board dari AICPA. Standar-standar tersebut dikenal sebagai Statement on Auditing Standard karena ASB menyelaraskan agendanya dengan IAASB. Standar auditing AICPA serupa dengan ISA. Meskipun ada beberapa perbedaan, ASB terus menyediakan standar auditing bagi perusahaan swasta dan entitas lainnya. Standar auditing AICPA juga dikenal sebagai standar auditing yang berlaku umum atau GAAS di Amerika Serikat. Dan yang ketiga, PCAOB Auditing Standard. Pada awalnya, PCAOB mengadopsi standar auditing yang ada, yang ditetapkan oleh ASB sebagai standar audit interim. Selain itu, PCAOB juga mempertimbangkan standar auditing internasional ketika mengembangkan standar baru. Selanjutnya, hubungan antara standar auditing Amerika Serikat dan internasional. Yang pertama, standar auditing internasional dapat diterapkan bagi entitas di luar Amerika Serikat. Yang kedua, standar auditing AICPA yang dapat diterapkan bagi entitas swasta di Amerika Serikat. Dan yang ketiga, standar auditing PCAOB yang dapat diterapkan bagi perusahaan publik Amerika Serikat dan pendaftar lain di SEC. Lingkaran oval yang saling tumpang tindih mengilustrasikan bahwa ada lebih banyak kesamaan ketimbang perbedaannya pada ketiga set standar tersebut. Next, standar auditing yang berlaku umum PCAOB dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, standar umum, diantaranya pelatihan dan kecakapan yang memadai, independensi dalam sikap mental, serta kemahiran profesional. Standar auditing yang berlaku umum PCAOB yang kedua, yaitu standar pekerjaan lapangan, diantaranya perencanaan dan pengawasan yang tepat, pemahaman yang mencukupi atas pengendalian internalnya, dan bukti yang mencukupi dan tepat. Standar auditing yang berlaku umum PCAOB yang ketiga yaitu standar pelaporan, diantaranya keadaan bila prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak diikuti secara konsisten, memadainya pengungkapan informatif, dan pernyataan pendapat dalam laporan tertulis. Prinsip-prinsip dalam standar auditing AICPA.
Yang pertama, tujuan audit untuk memberikan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang dikeluarkan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Yang kedua, pertanggungjawaban, memiliki kompetensi dan kemampuan yang tepat, mematuhi persyaratan etika, serta mempertahankan skeptisisme profesional dan menggunakan pertimbangan profesional. Yang ketiga, kinerja, merencanakan pekerjaan dan supervisi asisten, menentukan dan menerapkan tingkat materialistis, menilai risiko salah saji yang material, serta memperoleh bukti audit yang mencukupi dan tepat. Prinsip standar auditing AICPA yang terakhir, yaitu pelaporan, menyatakan pendapat tentang laporan keuangan dalam bentuk laporan tertulis. Selanjutnya, persyaratan standar audit, ketentuan dan pedoman utama yang harus diterapkan oleh akuntan publik dalam melaksanakan audit, yaitu kompeten atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. Auditor diharuskan untuk mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan baru yang ada pada prinsip akuntansi atau standar auditing. Yang kedua, independence atau tidak terpengaruh, mempunyai sikap intelektual dan jujur. Yang ketiga, due professional care atau tingkat keprofesionalan. Keprofesionalan akan menunjang keyakinan dalam melakukan evaluasi dalam laporan keuangan. Yang keempat, adequate planning dan proper supervision. Sebuah pekerjaan harus memiliki rencana yang sangat baik. Auditor memiliki penyerahan tanggung jawab untuk merencanakan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Yang kelima, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Langkah atau strategi dalam melakukan pekerjaan, pemahaman yang mendalam tentang pengendalian intern, baik itu prosedur maupun desain tentang laporan keuangan. Yang keenam, bukti audit yang kompeten. Pekerjaan auditor memberikan pendapat terhadap laporan keuangan tentunya berdasarkan evaluasi bukti audit. Bukti harus bersifat variatif dan tentu harus benar-benar objektif, relevan, dan tepat waktu. Yang ketujuh, financial statement present in accordance atau sesuai dengan prinsip akuntansi, termasuk tahap pelaporan menjadi akhir dari rangkaian standar audit. Maksud dari standar ini yaitu laporan audit harus menyatakan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta mengharuskan auditor menyajikan fakta dengan memberikan pendapat mengenai penyusunan laporan keuangan. Yang kedelapan, konsistensi, bertujuan untuk mengungkapkan perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan. Yang kesembilan, isi laporan harus dipandang, menandai, dan mencakup semua hal. Auditor harus memastikan tentang beberapa hal yang diungkapkan dan berhubungan dengan fakta-fakta saat dilaksanakan audit. Yang kesepuluh, pendapat yang sesuai. Laporan audit harus memuat secara keseluruhan dalam standar yang telah ditentukan untuk menghindari kesalahan penafsiran seseorang, serta keterkaitan bisa dilakukan ketika akuntan memberikan izin untuk memberikan dokumen atau laporan komunikasi tertulis. Pengendalian mutu. Unsur-unsur pengendalian mutu yang pertama, tanggung jawab kepemimpinan demi kualitas perusahaan. Persyaratan, perusahaan harus mempromosikan budaya bahwa kualitas adalah hal yang esensial dalam melaksanakan penugasan dan harus menetapkan kebijakan serta prosedur yang mendukung budaya tersebut. Yang kedua, persyaratan etis yang relevan. Seluruh personel yang bertugas harus mempertahankan independensi dalam fakta dan penampilan, melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan penuh integritas, serta mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Yang ketiga, penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Kebijakan dan prosedur ini harus meminimalkan risiko yang berkaitan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. KAP juga harus hanya menerima penugasan yang dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. Selanjutnya, SDM. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memberi KAP kepastian yang wajar bahwa semua personel baru memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan secara kompeten. Pekerjaan diserahkan kepada personel
yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Semua personal ikut serta dalam pendidikan profesi berkelanjutan serta kegiatan pengembangan profesi yang memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Personal yang terpilih untuk promosi kenaikan jabatan memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Selanjutnya, yaitu kinerja penugasan. Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh personel penugasan memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan peraturan, dan standar mutu KAP itu sendiri. Yang terakhir, pemantauan. Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa unsur pengendalian mutu lainnya ditetapkan secara efektif. Selanjutnya, hubungan antara standar auditing, pengendalian mutu, AICPA Praktek Center, and Peer Review. Standar pengendalian mutu yaitu standar yang diberlakukan pada suatu KAP untuk membantu memenuhi standar auditing. Standar auditing yaitu standar yang diberlakukan pada setiap audit. Audit Praktek and Quality Center yaitu organisasi yang dimaksudkan untuk membantu KAP memenuhi standar pengendalian mutu dan standar audit. Serta peer review yaitu metode untuk menentukan apakah suatu KAP memenuhi standar pengendalian mutu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.